Terus Dan ini, aduh, kafe makin lama makin sepi. Mana sih dia nih? Dan! Woi! Loh, woi! Ngapain lu? Ini sleting, saya benerin sleting. Benerin sliding kok. Ini sleting saya kebuka, no. Sleting saya kebuka. Kok buka beneran lagi tuh? Tadi mau gimmick kan? Enggak, Pak. Dan, Ada apa sih? astaga ini sampah itu. Tumben sih Bapak sidak gini, tumben banget sih. Gimana sih lu ini? Biasanya cuek-cuek juga. Ya nggak bisa gini, Dan. Kita tuh bisnis makanan. Ya makan Nih nggak rapet nih. Gimana sih lu? Jangan dibuka ya, Pak. Kenapa? Baru dikirim. Enggak. Tumben Dan bagus. ini astaga Dan, yang bersih dong. Gimana kita mau? Lah, kata Bapak biarin kotor. Ini adalah pesugihannya gitu. Mas, ada juga pesugihan misterius bukan kotor. Tapi Bapak kan yang bilang itu tumben tiba-tiba sidak kotor, sidak Lu kenapa? nggak bisa seenaknya gitu dong. Ini kan kita gimana nanti customer datang? Ya kan Bapak. Bukan kenapa? Customer kita kan cuma satu. Kalau dia mencret langsung ketahuan nih gara-gara kita. Woi, woi, Ngapain? ini nggak bener sih dia. Gue sidak dulu nggak bener, dapur berantakan begini. Ngapain sidak-sidak sih? Ya gue gimana ya? Gue kan harus sidak rutin karena nyontek. Nyontek siapa? Ada yang sering sidak, sekarang jadi kepala. Bun. Itu maksudnya, itu. Nggak usah gitu. Nggak usah gitu. Sini. Dah. Udah, kopi. Capek gua yang ngurusin kafe begini nih, kelakuan anak gua begitu. Udah berkali-kali gue bilang pecat aja, pecat. Ngapain dipertandingan kayak gini? Pecat aja, Pak. Pecat. Goblok. Buka dulu goblok. Enggak, Anda kan di dapur cuma Anda sendiri. Iya. Lah nggak ada orang ya? Iya. Enggak, Pak Prabowo aja tuh berani nyopot Pak Dadan. Masa lu nggak berani nyopot ini? Pengecut lu. Nah, lu. Gue. Iya. Enggak, gua bukan soal nggak berani ya. Ini karyawan gua satu-satunya. Lu customer gua satu-satunya. Makin sepi nih kafe. Dia cabut, kita tinggal berdua kayak Fauzi Faujan nih. Oh iya. Ya. Enggak, makanya konsep kafe itu self service. Iya sih bisa ya, nanti coba gua. Pom bensin aja udah self service kan? Iya benar. Kalau nggak konsep kafe yang ruangan aja, Pak. Nah, terus? Jadi orang masuk nggak ada siapa-siapa. Terus? Ya. Bikin kopi sendiri gitu. Udah nggak ada pelayan, nggak ada. Tadi saya ngomong apa? Itu. Iya. Saya negesin, Pak. Negesin. Takutnya nggak ngerti dia mah, Pak. Enggak, udah. Enggak, gue sih ngerti. Yang gue nggak ngerti kelakuan bintang tamu kita harusnya nih hari ini nih. Hah? Hari ini Nih udah Ada. kita Katanya mau belajarin. ada ini tamu besar ke sini. Besar ngomongnya katanya. ini harusnya ada Ada tamu. Siapa Wika Salim ya? Wika Salim. Enggak, beda. Bukan. Wika Beton ini. Iya, bukan. Wika Salim. Bukan. Salim Doer. Dalam doer. Oh, Tadi ini janji sama- franchise makanan. Hah? Ada tuh yang ayam doer, Salim gitu dari. Allah. Enggak ada. Enggak. Tapi ya Pak. gimana? Gue tadi itu kan dia kesini rencananya. Terus mau Ngomongin ngomongin apa? soal MBG. Oh, MBG. Pak. Apa? Ngapain nelfon Salim? Nah, terus MBG tuh M-nya tuh McDani. B-nya? Bagus. G? Good. Gak usah so ngerti lu soal MBG. Iya, ini masanya obrolannya penting. Sorry. nih. MBG tuh seputar apa ya? Mohon maaf. Makan. Iya. Anak-anak di daerah tertinggal. Saya Pak dari SD makan. Ya, Nah, kita juga. Geng Iskan tuh juga dari SD makan tuh. Iya. Tapi makannya makanan yang diatur gizinya. Sudah tahu. Lah kok nggak ada hasilnya begini? Kenapa? Nggak ada hasilnya. Oh, lebih ke bego ya? Kan lebih ilmunya saya makanya. Oh, iya. Ilmunya aja yang saya Kita tuh mau ngobrol serius, bisa nggak? Ya elah, saya kerja gini tuh terpaksa. Sebenarnya saya tuh udah ditawarin sama Dasko. Jadi apa? Jadi apa kalau boleh tahu? Konsultan. Konsultan apa? Konsultan konten kreator. Oh, konsultan. Iya. Oh, lu sukses jadi konten? Enggak. Emang lu ngerti? Udah kalau ngerti duduk lah. Ngerti. Coba. Maaf ya. Pengen tahu
Kayak gini tuh. Ini dia McDani gitu dong, Pak. Ya. Bisa ini Lu dia tahu kita bisa lu. McDani. Ini dia McDani. Yeay. Halo, Bro. Halo. Sorry. Enggak kan lu biasa di sini. Oh iya, sorry. Gua telat. Ini anjing. Nah, ini kita lagi ngomong ini episode spesial nih gara-gara Dadan nih. Gue lagi sakit harus syuting. Kenapa yang Dadan nih bikin heboh. bukan Dadan yang bikin heboh kali? Kenapa, Gua- Sus? Yang nangkepnya yang bikin heboh. Kata orang Kejagung pasti kesel dia anjing jam 2 pagi nih gue harus geledah katanya. Iya, Orang jam Tapi tidur. gokil. Pak Dadan itu sebenarnya bukan ketangkep. Salah. Kita tuh salah. Dah. Kan Pak Dadan mau buka MBG di lapas. Oh. Dia itu ditangkap Kejagung, bukan ditangkap, dibawa sama Kejagung untuk yuk sekarang bikin MBG-nya. Iya. Salah kita persepsinya. Beda jalur emang kalau ide dia kan lewat jalur ini BGN. Gue lewat jalur pengadilan ya. Iya. Tapi bagus lebih cepet ya. Lebih Akhirnya kan, cepet. maksudnya namanya distribusi ke lapasnya lebih cepat. Iya. Kerjanya lebih bagus. Dan sebenarnya- Pak Dadan hebat. Dan sebenarnya Pak Dadan ini tuh itu jawaban doa dia waktu kemarin naik haji. Dan dia doa apa? Ya Allah berikanlah aku rezeki yang halal. Ditangkap. Gak bohong kan? Gak bohong kan? Hah? Bohong nggak? Nggak bohong kan? Hah? Nggak bohong kan? Iya kan? Berikanlah hamba rezeki Ya kan yang bisa halal. aja doanya. Ya Tuhan selamatkan Indonesia. Ditangkap. Itu masih percaya sama doa Jadi ini. untuk penjabat-penjabat, mohon maaf. Kalau doa hati-hati. Hati-hati. Karena dia pulang nyampe Indonesia, paginya sidak. Ya. Malamnya juga siangnya sidak. enggak dong. Dia yang sidak, dia ada sempat Bukannya di sidak. bandara ya ditangkap? Dia baru balik langsung. Enggak. Jadi dia pagi itu sidak dulu tuh. Sempat tuh beraktivitas seperti biasa. Makanya kan dia udah ada statement juga mau bikin MBG di Jeddah. Itu pasti lagi di Arab kan, Pasti di Arab. interview. Iya dia tuh kayak, Iya. saya tuh disambut, mereka menanti saya. Di Jeddah. Kejagung yang menanti antum. Nah, malamnya jam 9 pengumuman lah Mas Pras tuh bahwa Pras Teguh. bukan ya Pras Hadi, Presiden Hadi. Oh, iya. Setnek. Setnek. Kalau ditangkap Enggak diganti dulu dicopot. Sama Bu Nani. Bukan Belum dicopot. dikasih tahu. Jadi berdasarkan apa? Arahan catatan. Catatan presiden. Jadi kepala BGN dan dua wakilnya yaitu Sony Sanjaya dan Dicabut. Ludwig Pusung kita cabut. Sony Sanjaya sama Sony Tulung. Bukan. Ludwig Pusung. Iya. Ya. Nah, Terus? tapi di jam yang sama itu tuh di media sosial sebenarnya sudah tersebar berita bahwa ini akan segera jadi tersangka. Oh. Tapi masih bingung antara Kejagung atau KPK. Lah, kok bisa gitu? Karena kan dua-duanya bisa masuk nih. Iya. Enggak, kan ditelepon itu pasti. Iya. Pihak istana juga Iya. telepon. KPK nggak bangun nih. Telepon dia. Bangun. Iya, di telepon nggak bangun. Iya. Karena gosip-gosip underground-nya sebenarnya Pak Dadan ini mau dicopotnya 2 minggu lagi. Oh. Kenapa? Pak, nunggu 2 minggu lagi? Tahu dari mana ntar dulu antum? Hah? Tahu dari mana? Gosip-gosip underground. Oh, berarti anak-anak popang gitu. Iya. Kenapa? Kok 2 minggu lagi wacananya? Karena kan mau dievaluasi dulu, diajak ngobrol dulu, segala macam. Ya, layaknya orang mau dipecat lah. Gitu loh. Oh, Tapi laporan sudah masuk. Laporan-laporan Kejagung, KPK, oh ini bukti udah kuat. Lampu hijau. nggak bisa tahan. Lampu hijau Lagian dari kalau presiden. memang benar kata Kejagung ya, yang jadi dana mengalir ke Dadan CS ini 1 miliar sehari. Dugaan, masih dugaan ya, masih dugaan Kalau ya. ditahan 2 minggu mah dia dapat 14 miliar. Iya. Jadi Enggak, tapi berarti duitnya masih banyak dong. Ini dugaan ya. dugaan masih dugaan. Itu nuduh tapi dari itu jatuhnya. Dugaan. Dugaan. Terus lampu hijau. Dari Pak Pak Prabowo. Pres, ya dari Pak Pres, lampu hijau nih. Tapi malam itu sampai ke jam 4 dia dijemput itu pilih itu negosiasi terjadi. mana, KPK atau- KPK apa Kejagung. Enggak, tapi kalau menurut lu ini presiden buruk buat hukum kita nggak sih? Kalau lu aparat penegak hukum mau menindak harus approval presiden. Menurut gue sih itu presiden buruk ya. Betul sih sebenarnya. Tapi kan itu kan Tapi kan menjadi- etika aja Ya kali. nggak bisa, kok Kan- etika. Soalnya kan Justru menyalahi dan itu. bukan, kan BGN ini yang punya idenya tuh Bapak Prabowo. Etika. Iya nggak ada urusan. Ini Nanti kalau kalau masalah masalah sebenarnya hukum bukan mah ACC ya, mungkin bukan lebih ke ACC ya, lebih ke laporan bahwa ini kita akan Iya, melakukan soalnya kan penangkapan, pas segala mau nangkep macam. tuh lewat rumah presiden. Jadi Enggak mas, Emang iya? jauh. ya siapa tahu muter. Enggak, jauh, Mas, jauh, Mas. Makanya izin gitu. Nggak, tapi kalau kata gua justru itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Itu artinya
Walaupun bentuknya pelaporan kah atau apa, itu intervensi tuh. Intervensi ya. Harusnya ya. Tapi memang budaya Berarti ada kemungkinan kalau kata Pak Presiden, jangan. Ya jangan. Iya, Ya nggak jadi. Secara struktural ini Nggak gimana? boleh, ya? nggak boleh. Oh berarti lu nyalain Bapak Prabowo? Iya, berarti? iya kalau dalam hal itulah. Lu benci Prabowo? Enggak, Mas. Iya, maksud- kalau untuk hal itu mah gue benci. Nggak Namanya itu, kesana, kita anjing. sebagai warga negara harus mendukung yang benar, Mas. Iya. Emang itu nggak buktinya bener tuh Pak yang selama ini lu harapin Pak Dadan ditangkap Gue akhirnya nggak pernah bilang pengen Dadan ditangkap, MBG dihapus. Gue pengennya. Gua yang pengen Masih salah orang mulu. tapi kan terkadang itu tersirat pengen dihapus ya oke Tapi ya, satu-satu diselesaikan. gua harus akuin, Pak Dadan ini menurut gua di atasnya si Sky, Nah. MC Bro, apa Meli 3GP, pemersatu bangsa. Oh. Malam dia dipecat, itu semua orang mau koalisi oposisi happy kayak tahun baru. Gue tapi ya. Enggak, kenapa happy ya? Karena saking sebel dia. Memang ada orang-orang yang memang dia nggak ngapa-ngapain aja kelihatan nyebelin. Iya, Termasuk si Dadan Termasuk ini. Dadan itu. Apalagi kalau udah ngomong. Salah satu yang bikin gue kesel tau nggak? Kenapa? Bukan dia apa bagian, bukan. Yang paling gue kesel dia tiap ngomong gizi itu gizi. Kesel banget gue. Kita harus ini nanti badan gizi. Iya, iya. Tapi biasa kalau ada orang levelnya profesor gitu ngomongnya. Enggak, Mas. Bener. Gigi gitu. Kalau Enggak, gigi enggak, justru enggak, kalau enggak. ngomong gigi itu Enggak. Enggak. Tapi ini jadi karena terlalu banyak enggak. Kesel banget gue. bikin makalah gitu kebanyakan terus presentasi sama mahasiswa jadi Dia ahli serangga, Mas. Iya. Dia ngomong serangga aja nggak? Serangga. Tapi ini mungkin jadi evaluasi. pekerjaan lama ranjang. Jadi evaluasi Pak Prabowo karena gue baca di story-nya, nanti bisa dilihat nanti di story Instagramnya. Coba story Instagram. Salim doa. Budi Ari. Oh, lah. Dia Ari masih- Budi. Kok Oh, gua Ari jadi- Budi Tempo. Totpol, coba. Budi Ari Pak Pro. Ari. Udah nggak ada. Nah ini, coba. Nanti di screenshot ya guys. Di screenshot ya. Jadi enggak ada suaranya suara ini. Suaranya nggak Jadi penting. dia cerita dia pernah dapat kesempatan lah meja bundar sama Pak Prabowo. Oke. Di meja bundar itu Budi Ari, Bang Ari nih, Ari Putra udah ngomong sama Pak Prabowo, dia bawa data soal MBG. Soal Pak Dadan. Ini berarti MBG udah berjalan ya? Sudah berjalan. Oke. Ini kan waktu itu Pak Prabowo sempat bikin yang meja bundar itu kan. Ya sama Nana, yang Betul. kedua Nana nggak ada. Ini kloter berikutnya nih. Ya. Datanglah segala macam, dia kasih data, mengkritik lah langsung lewat Pak Prabowo langsung di depan Pak Prabowo nih di Hambalang. Waktu itu Pak Prabowo langsung menelpon Dadan. Oh. Nah, singkat ceritanya pada saat ditelepon itu loudspeaker Pak Prabowo. Intinya ya, karena ini story sebelumnya sebenarnya. Ya. Woi, men gitu loh. Enggak. Mas, Mas, Nanti diedit kasar aja itu. banget Mas. Pak Prabowo nggak ngomong gitu. Intinya Pak Dadan ini lihai banget. Oh, Pemain, ininya bersilat-silat. Mulutnya lihai banget. Sampai Pak Prabowo ngomong gini, tutup telepon. Tuh, Ri. Dadan ini orang baik. Dia itu ditipu sama bawahnya. Oh, Bapak Prabowo kena gendam. Wah, tolol banget. Katanya ngerti MBG dari tadi. Lo kan kayak belum ngomong MBG-nya, ini baru ngobrol komunikasinya. Nah, tuh. Tuh bawah tuh. Jadi pertanyaannya, apakah cuma Dadan yang jago mengelabui presiden di sana? Dadan aja bisa 2 tahun. Jangan-jangan ada yang lebih lama. Dan kenapa orang-orang begini bisa tumbuh hidup bertahun-tahun di lingkaran kekuasaan karena bosnya menikmati keberadaan begini. Orang begini. Jadi ini evaluasi buat Pak Prabowo untuk bisa laporannya By itu data. langsung ke dia, detail dan lain-lain. enggak. Tapi Ini evaluasi buat Pak Prabowo ini ya. ini sudut pandang gua ya sama Bapak Prabowo. Bapak Prabowo kan punya tanggung jawab besar juga ya. Kalau Ya. ketika ngelihat memang ini udah nggak bener, boleh nggak saya ikut campur gitu? Bisa jadi gitu dong. Boleh. Ikut campur. Campur ngapain? Untuk nyabut si Dadan. Ngapain dia nanya boleh nggak saya ikut campur? Kan dia yang bisa nyambut emang. Ya saya akan perkiraan. Gitu. Kan emang dia Mas yang tukangnya bukan. Iya. Dia minta izin ke siapa? Ya itu kan kata lu tadi permasalahan kok Bapak Prabowo ikut andil dalam penangkapan Itu ini. kan budaya yang biasa di Indonesia tuh kayak gitu tuh, laporan. Iya. Izin dulu KPK di daerah, izin dulu. izin atas. Enggak. Nah, lu tadi pokoknya Prabowo ngomong boleh. Mungkin karena dia Prabowo Kan minta izin. takutnya ada orang kayak lu ya, Bapak harusnya nggak usah intervensi gitu. Oh, ya enggak lah kalau kata gua mah ya kalau dengan kejadian tadi ya sorry to say maksud gue ya berarti Prabowo sebagai presiden gampang ditipu. Iya. Itu. Untuk kasus ini
untuk kasus Ya, kan gimana? Itu Ari kan juga udah ngomong tuh situ tuh Iya. kan bahwa mungkin laporannya selama ini kan dari ring setengahnya lah 0,5-nya. Nah, ini mungkin harus bisa langsung lihat ke bawah. Berarti sekarang. kalau ada hashtag kecokis itu orang top global olah-olah kalah sama Dadan. Dadan kalah. Dadan. Itu Baik, jadi Dadan Pak tuh Prabowo udah bukan gini lagi. Iya. Apa kabar? Gimana, Pak? Sehat Iya, sekali. sehat, iya. Biasa saya Ini dulu. Sehat ya. Bang Coki. Iya. Gitu. Jadi emang olah-olahnya jago banget. iyalah. Dan mungkin Pak Prabowo juga data yang dia terima kan connect sama apa yang Dadan sampaikan. Jadi fine-fine aja. Nah, tapi malam yang pencopotan menurut gua ini luar biasa nih. Ini sebenarnya perlu tanda tanyanya adalah kok bisa Pak Prabowo akhirnya sadar dapat info dari mana, baca data dari mana, akhirnya nggak copot sekarang. Nah, itu tuh Kalau kata pertanyaannya. gua Harus ya, dipertahankan tuh. kalau kata gua mah pertanyaannya sih dapat info dari mana? Ya sekarang dilantik lah. Hah? Ya sekarang dilantik. Itu kan berdasarkan konspirasi hari ini. Enggak, gua nggak konspirasi ya. Nih, Nani paling sering sidak, Ya. ya kan? Terus Nani dari struktur pimpinan, lu ngerasa aneh nggak sih? Jauh banget ya. Kepala nih diganti, 2 wakil diganti, lah 1 wakil naik. Ya dia emang nggak main. Iya kan, maksud gua kayak ya ini mah mohon maaf ya, ya Bu Nani bukan gua nggak suka sama lu. Kalau lu nonton episode Alimuddin juga dia nggak suka sama lu. Iya, iya. Tapi Bu Nani. maksud gue, ya itu artinya bahwa dengan misalnya nih ya misalnya bisa jadi, juga bisa kalau jadi. si Bu Nani ini yang memberikan data, ya berarti dia sukses melakukan controlling tuh. Ya. Ya kan? Nah, tapi ada statement dari Purbaya yang bilang bahwa salah satu penyuplai infonya adalah ke Kejagung adalah dia. Iya, tapi kalau yang pencopotan bisa jadi. Iya. Iya. Tapi menurut gua tuh jadi malah harusnya dipertahankan. Jadi Pak Prabowo tuh nggak nanya satu orang doang. Nah itu Pak Banyak. Prabowo izin belajar Pak Prabowo dari kejadian Dadan ini ya. Kan kebukti nih Bukti. bahwa Bapak mungkin gampang diolah ya Pak. Ya, gampang diolah. Ya jadi perbanyak kupingnya Pak kata gua. Ya, walaupun apa? Iya, tapi kan dengan kejadian sekarang, berarti Bapak Prabowo juga udah mulai sadar. Iya maksud gue ini Ya. bukti sebenarnya blessing in disguise. Itu obrolan kita Iya. dari tadi. Iya, Anda ini kayak menegaskan. Iya, buat Iya. apa? Buat Bapak Prabowo aja. Kejadian Dadan ini menurut gue itu ada 2 sisi mata uangnya. Ya, ini menarik nih sebenarnya Ya, kemarin. Satu sisi menunjukkan bahwa Pak Prabowo lemah karena ya selama setahun ini terolah gitu. Dan ini baru di satu sisi ya. Menurut si Ari tadi juga kan apakah jangan-jangan bukan Dadan doang gitu. Betul. Nah yang kedua hal baiknya adalah ya Pak Prabowo cepat sadar sekarang mulai sadar nih gitu. Oh, nemu pola. Ya. Atau timnya Bapak Prabowo menemukan strategi. Ini tadi kita baru ngomong. Apa strategi apa? Strategi untuk biar mengalihkan isu. Oh, Isu menarik nih. dolar. Isu Oh. dolar. Dengan cara menangkap Dadan. Betul, dengan cara menangkap Dadan. Dadan kan hal besar juga nih Pak, bisa. Karena nggak? di Dadan ada D, ada dolar, Nah, ada D juga ya. Nah, Iya. N-nya kan nasional. Makin ngarah. Iya. Makin kita tanggepin, makin ngarah. Nah, tapi yang menarik ya, guys, para pemikir, selain memang kejadian kita terhenyak dengan Kejagung subuh-subuh kerja, Jam 4 pagi anjing. besokannya Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyerahkan diri. Menyerahkan. Setelah statement sebelumnya adalah hilang. Pagi OTT, Dadan. OTT. Pagi Dadan. Terus subuh Dadan. Pagi itu OTT yang Di Jakbar Jakbar. Malamnya siang dinyatakan hilang, lagi dicari. malam dia nyerahin. Tapi sebelum itu menariknya adalah Bu Nani setelah dilantik, pertama ya, yang gue pengen bahas adalah Bu Nani hari ini bikin gebrakan yang Iya. cukup radikal Ada untuk MBG. merubah, ya, merubah. Untuk Nah, MBG. tadi gue coba lihat. Merubah kebijakan-kebijakan MBG. Tadi beritanya Bukan ada. masalah kuantitas, tapi Tapi- kualitas. Akan difokuskan ke 3T. Tadi Akhirnya. udah Akhirnya. di-share tuh. Nah, Mana coba? Nah, bingung nah, kan? Ayo lo. Ayo. Mana coba? Mana? Ada lah nanti, ada nanti. Tuh. Udah siap belum? Bukan ini, yang Noel. gue share di grup, Udah siap belum, Bel? Gue share di grup Udah berita.
Nggak ada, nggak ada. Berita bukan dari TikTok, berita. Nggak ada. Nanti dimunculin lah, No. Munculin aja, No. Jadi, yang dilakukan gebrakan pertama oleh Nanik sebagai kepala BGN adalah retargeting. Satu. Itu menarik. Jadi dia bilang katanya, kita akan fokuskan ke 3T. Nah, gue sih di sini yakin Nani nonton episode Bantu Mikir, kata gue. Iya. Dan gue akhirnya lebih setuju, emang MBG ini karena urusan makanan, Iya. tanpa mengurangi rasa hormat dan masalah kesetaraan gender, emang cocok ibu-ibu. Iya. Iya, benar. Cocok ibu-ibu. Cocok memang. Lebih udah. cocok. Beli Urusan sayur, dapur mah ibu-ibu udah. kasih aja, nego. Nego, Ya. nanti yang mau buka lagi SPPG dinego sama Ya, dia. betul. Dan- Tapi, apa dong? Dan apa namanya? Bahkan harga 15.000 Iya. itu akan mewah. Mewah di tangan Bu Nani, gue yakin. Iya. Makasih, Bu. Nah ini nih TGN ubah strategi. Kualitas diperbaiki. Dan tidak nanti sekolah-sekolah yang mampu tidak diberi. Ini angin segar. Ya, fokus di daerah 3T. Itu. Ya. Poinnya tuh ya retargeting. Retargeting. Yang Tadi kedua, gua ngelihat ada MB-nya tuh kualitas sekarang sudah diperbaiki karena kami sudah untung gede. Wah, enggak bercanda saya, bercanda. Mas yang bikin bahaya podcast ini, Mas. 3T itu yang satu retargeting, yang kedua bagusnya adalah dia menutup dulu dapur-dapur baru. Izin-izin dapur-dapur baru Yes. itu ditutup. Maksud gue lu kan jadi wakil udah dari kemarin. Woi. Kan nggak Kan punya nggak punya power. Nggak punya power. Nggak Jadi punya gini, power. nih. Diam lu, perempuan gitu. Nah, ini dia aja yang ngomong ya. Dia terlalu bahaya, Mas. Jadi, Bu Dani kan yang sidak. Quality control. Ya. Dia yang bikin Menemukan bukti-bukti. tutup. Permasalahannya, Ya. membuka dan Menutup lebih sulit daripada membuka. Itu tugasnya Pak Sony. Sony. Oh. Jadi Sony banyak itu verifikator. verifikator. Makanya banyak banget dapur-dapur yang tutup tapi seminggu kemudian buka, Buka lagi. karena verifikasinya bagus. Ya, bagus. Nah, apakah video Sony Sanjaya bilang Demi Allah, Nah, ini saya kita tidak nonton menjual videonya. titik-titik SPPG. tadi udah buka Bawain, tuh TikTok itu? bawain saya 30 Nah, ini- Al-Quran, taruh di kepala Nah, saya. ini saya punya itu konspirasi tuh, nih di itu sini. yang- Bukan, itu Noel. Nah, Ngelihat itu. ini gua jadi di kepala gua ada konspirasi nih. Apa? Ya, Apa? mana? Hah? Ntar lu lihat dulu videonya. Ada nih konspirasi nih. Mana? Tadi udah kebuka. Tadi tuh, udah Bel. kebuka kok. Nah, Ah. Demi Allah, Pakai suara saya boleh? tidak pernah menjual titik. Kadang-kadang gini, ngomong gini. Nah, Saya bilang tolong. sini, tolong bawa Al-Quran 30, simpan. simpen di atas kepala saya. Nah. Saya berani bersumpah. Gua ngelihat ini. Senyum, makanya gua ada konspirasi di kepala gua nih. Apa? Mohon maaf ya, teman-teman Kristen minoritas ya. ya. Orang Islam tidak akan mudah bilang demi Allah kalau Ya. memang dia tidak melakukan. Ya. Kalau memang dia tidak melakukan, dia akan mudah dengan bilang itu. Tapi kalau misalnya dia melakukan, dia tidak akan mudah untuk bilang demi Allah, karena itu adalah sumpah tertinggi. Kalau Apalagi dia bahwa- tidak melakukan, Nih, kalau dia dia gampang ngucap demi Allah. Tapi kalau dia melakukan, itu tidak akan terucap. Dia bilang demi Allah, bahkan sampai ya makanya Nah, ini artinya apa ada kalau dia? konspirasi. Nah, dia apa? Berarti konspirasinya ini menjadi kambing hitam. Oke, tapi kalau gue Lihat dia ditangkap senyum kayak anjing gue nih dikena nih tapi gitu. bisa gue patahin, Kang Dani. Oh, jangan Mas. Dia emang tidak jual beli titik, no. Iya, korupsinya kan markup anggaran, bukan jual beli titik. Bukan juga. Iya, yang Insentif. oh, Jadi kan insentif. Jadi emang dia berani. emang sumpah. berani. Saya tidak pernah Saya menjual. berani sumpah. Bawa 30 Al-Quran di Saya kepala tidak pernah saya. menjual titik. Nah, tapi Saya cari duitnya di tempat lain. insentif. Jadi katanya insentif ini berasal dari yayasan-yayasan bodong Ya. milik Dadan. Hmm. Kan ketika yayasannya ada, dapur SPPG-nya ada insentif. Nah, insentif itu yang dicomot bernilai dugaannya 1 miliar per hari. ini dugaan ya, ini Padahal masih SPPG dugaan. nggak berjalan. Tidak berjalan. Nah, kenapa bisa? Ya kita secara gampang bilang kan verifikatornya setim. Setim. Jadi emang benar dia tidak ngambil titik. Iya benar, berarti gue nggak salah dong. Bukan Iya. konspirasi berarti. Tapi pertanyaannya adalah kenapa dia tersenyum pada saat ditangkap? Ya suka-suka dia lah. Ya nggak bisa tuh, nggak ada argumennya lu. Ngapain gue berargumen lo? Iya kan orang tuh dengan senyuman gitu ditangkap tuh kayak nggak sedih. Berarti dia ada sesuatu di kepalanya. Apa?
Gue nih mau gue ambil semua nih, mau beberin semua gitu, bisa jadi. Oh, bisa. Bisa jadi. Bisa jadi. Oke. Karena nggak lama dari ketangkep, beda sehari si Sony Sanjaya posting di IG-nya. Malamnya, Pak. Malamnya posting coba di mana? IG-nya tulisan Silakan, tangan dong. kepada YTH Ibu Nani SD yang ini, tapi tolong ya Pak Sony Sanjaya, tulisan lu jelek. Kayak Tapi ini bisa ada, dibantah kali, Pak Sony, Selamat kan? atas jabatan dan sebagai Kepala BGN. Terima kasih atas hadiah indah yang telah diberikan kepada saya. Tapi ini bisa nggak sulit dibuktiin. Captionnya, sebuah kebahagiaan melihat sahabat dan rekan yang baik mendapatkan amanah yang lebih besar untuk mengabdi kepada bangsa. Selamat atas jabatan baru sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Semoga senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam menjalankan tugas. Teruslah menjadi pribadi yang membawa manfaat bagi banyak orang. Doa terbaik selalu menyertai setiap langkah pengabdian untuk Indonesia. Kalau pakai konspirasinya dia bisa juga adalah dia emang cuma dapat duit aja. Padahal udah pegang aja nih. Ya. Apa nih, Pak? Udah pegang aja, udah. Buat iPhone 17. Nah, gitu. Makanya dia ngerasa kayak Tapi saya udah punya, Pak, iPhone 17. lagi 2. Nah, Jadi gitu. iPhone 34. Iya. Ditambah anjing. Nah, tapi kata gue mah ini ya, ini kita tuh kan Ini tuh sebelum diangkat ya? Iya. Dia Enggak, ini bukan ini. Setelah Dia ditangkap ini yang Ini posting setelah keluarganya. ditangkap. setelah ditangkap ini Iya. baru naikin. Iya, dia Kok bisa? dia tuh bikin tulisan tangan di kertas mungkin di penjaranya Iya. Salemba, terus diminta ke pengacaranya suruh posting. Posting keluarganya. Atau mungkin yang di dalam kan bisa megang HP. Iya. Dulu lu iya kan? Nah, lu juga. Enggak pesantren. Alah. Lu berdua kan WhatsApp gue. Lu berdua kan WhatsApp gue. Tapi kan lu nggak bales. Lu nggak Ya bales. kok apa anjing? Pakai kode apa? Oh, tapi maksudnya hadiah ini apa? Nah, itu. Ya, itu. Pertanyaannya. Itu menjadi konspirasi. Hadiahnya itu adalah hadiah ditangkap Tahan kan? lah. Dia pasti ditahan lah. Ini Oh, kan jadi satir dah. satir ya. Ya lu. Oke. Kayak bukan komik Iya, anjing. sosok polos Biar lah. ada obrolan. Iya. Tapi ya menurut gue ini entry point nih menuju tikungan selanjutnya nih postingan ini. Ya, Karena ya. gue mikir ya, kalau memang kan ya namanya orang ya pasti pegang kartu as masing-masing ya. Pasti. Ya kan? Ketika orang ngehantem kita pakai kartu as, kita kan masih punya kartu as lain. Betul. Nah, apakah ini kartu as yang dikeluarkan untuk Betul. melawan Nani? Betul. Tapi Iya. apa maknanya? Ya nanti baru tahu ya, kita kan nggak di dalam dan baru tahu lihat aja setelah ini. Ya, atau misalnya karena mungkin ya selama ini Nani kalau kayak mau diajak sama Pak Dadan tuh, Nani yang nolak, mau diajak Iya, dia udah tanya. nolak. Enggak, saya. Nolak, Pak Sony aja. Bagus Dia kerjanya. Pak Sony aja. Gitu. Tenang, saya nggak akan bilang-bilang gitu ya. Iya, mungkin gitu loh. Mungkin gitu Itu loh. berarti bisa dipastikan si Bu Nani ini tipikal anak siswa yang habis ujian bilang nggak bisa. Iya. Iya. Tapi ya mau gimana ya, mohon maaf ya Bu Nani ya. Tapi lu punya cerita ini sih belang. Lu Belang juga yang Ratna Sarumpait. Rata Sarumpait. Ya, tapi dia langsung, menurut gue dia pinternya Bu Nani ya. Entah konsultannya atau Bu Naninya emang lihai. Malam itu kan emang orang pada hajar dia tuh dengan digital jejak digitalnya yang Rata Ya, Sarumpait kan. iya. Hari ini dia keluarin statement retargeting. Ya sesuai keinginan. Iya, jadi itu kayak dia- strateginya ya. Oke, gue punya jejak digital nih anjing nih. Ya. Bikin Tapi- apa ya? Iya. Tapi kan ini karya gua pertama. Nih, gua langsung. orang langsung Ah, keren nih. iya juga ya dah. Coba dulu dah. Atau mungkin retargeting itu memang Indonesia lagi nggak ada duit. Udah itu aja bisa juga tuh. Bisa juga. Karena dolar naik ya. Atau ternyata ya. Ternyata Bu Nani ini emang cepunya Pak Prabowo dari awal. Ya bisa jadi. Bisa jadi. Jadi ditaruh sama Pak Prabowo, Bu Nani. Awasin Sony dan kawan-kawan. Soalnya, Kata Dadan, anjing Nani. nggak soalnya apa ya? Lucu ya anjing ya. Tai, kena ngobrol sama Sony. Tai. Gua kan kalau ada kelakuan pejabatannya nih, pasti yang gue lakukan adalah gue googling nih Iya. orang nih apa profilingnya. Iya. Pak Ludwig Pusung orang Gerindra bro. Iya. Dadan itu udah setia dari kampanye sama Prabowo. Iya. Nani juga dari kampanye tuh sama Iya. Prabowo gitu. Artinya memang dan Prabowo bikin statement kan yang dia ketemu di Iya. apa itu bilang saya kehilangan orang kepercayaan Iya. gitu kan, nggak mudah buat saya. Iya. Menurut gue sih harusnya lu nggak perlu statement gitu Pak. Jadi mungkin ya Pak, ini kadang pas banget. Gue sebelumnya pernah ada baca strategi untuk cari tahu karyawan lu yang jahat yang mana. Ya. Adalah Ya. sebarkan informasi ke 4 orang yang berbeda. Iya. Nah, informasi yang membesar
berarti itu tuh orangnya. Ya. Nah ini mungkin nih, Pak Dadan, Pak Sony, Pak siapa? Ludwig Bu Puso. Nani nih, Nah. ditaruh 4 nih. Set, dikasih informasi beda-beda. Pas sudah besar, loh kok 3 nih sama nih informasinya. Oh, berarti yang benar cuma yang satu yang beda. Agak serem yang ngurus negara kita begitu ya. Tapi setidaknya beliau punya komitmen untuk merubah itu kan. Ya, kita lihat aja. Kita lihat Kita aja. lihat. Semoga berjalan dengan baik. Dan ini maksud gue, kejadian juga nih soal si Bang Silmi Silmi. Karim ini. Yang menarik ada tau nggak lo? Enggak, lanjut. Silmi Karim itu ada statement, jadi dia pas proses KPK rilis berita dia lagi dicari, dia tuh menghadap ke Agus Andrianto, menterinya, untuk minta pendapat nih gue harus gimana. Terus kata menterinya, ya antum menyerahkan diri gitu. Itu tuh Apa deh? Gua sempat dem-deman sama Bang Silmi ngajak podcast. Oke, siap. Tapi baru bisa akhir Mei atau awal Juni karena saya ditangkap. Enggak. Tapi ternyata korupsinya itu pada saat dia menjabat sebagai Dirjen Imigrasi. Oh. Sudah mulai. Iya, iya. Oh, Ya, tapi ya inline, dia kan melanjutkan dari Dirjen naik ke Wamen. Yes. Tapi ini ada konspirasi nih. Menurut info-info yang gua dapat. Hari ini kalau lu lihat yang dibenturin itu adalah menteri dan wamen. Atau setingkat menteri. Pokoknya menteri wamen. Tapi apa tujuannya dibenturin? Contoh, Noel, Ya, wamen. Ya kan? Terus Silmi. Silmi, Wamen. ini wamen. Wamen. Terus kalau lu lihat yang lain-lain, itu wamennya itu yang pasti yang dibenturin tuh. Dibenturin itu maksudnya dikasusin. Dikasusin Oh. atau kuat-kuatan nih antara Menteri yang- sama wamennya. Ini menguatkan yang tadi tuh Pak Prabowo naruh 2 setiap Ya. kementerian. Mana nih yang tumbang nih? Ya. Karena kan menurut gue ya nggak mungkin menteri nggak tahu, nggak mungkin menteri tidak Ya. bermain kalau dalam satu kelembaga terjadi. Ya kalau menteri nggak tahu, ya menterinya blow on ya, sorry ya. Lu Iya. gampang dibohongin gitu. Iya. Udah. Apalagi kalau tadi lo bilang dia ngadep dulu. Iya. Berarti kan ini tunjuk-tunjukan. Iya. Nah, tapi tujuan untuk dibenturkan untuk apa? Yang mana yang tereliminasi? Kata gue mah penyebabnya satu. Apa? Prabowo baru sadar ternyata kebanyakan gitu. Nah, biar gini, bener. Anjing Enggak, gue punya sudut pandang yang berbeda gini. Coba. Bahwa Prabowo kan orangnya tuh yang gak enakan, udah ini terima dulu. Iya. Tenang, ntar di tengah-tengah kita sikatin. Iya, karena kan mungkin kemarin kan banyak titipan pada saat pemilu kan. Aduh, gimana ya cara nolaknya? Ya. Aduh, mereka semua membantu saya. Ya, kayak gini, gimana ya cara menolak? Mereka kan semua ada hitamnya nih. Iya. Gimana ya? Kalau saya tolak langsung nanti pada ngambek. Ya sudah deh, dikasih aja jabatan satu-satu. Nanti tereliminasi sendiri. Itu pintar sih. Tapi Itu ini pinter maksud sih. gue, ini 2 pejabat teras Republik loh. Ya, Satu kaitannya sama anggaran termasuk paling besar, ya, si BGN. BGN. Kedua, ini kaitannya sama muka internasional. ya. Imigrasi loh. Dan yang Imigrasi. diperes surat izin tinggal. Dan setiap minggu dapat 100 100 juta. juta. Tiap minggu. Tuh. Wamennya 100 juta. Bang Nah, masa Sony. sih Tapi kayak, menterinya nggak dapet ya? Hah? Menteri dapet nggak ya? Harusnya kalau emang dalam satu lembaga, malah kalau menterinya nggak tahu, menterinya bodoh. iya. Ya kan harusnya menteri, kok ini diizinin? Oh, gitu kan harusnya enggak gitu. Ya fungsi Ya benar, kontrolnya nggak menteri kan jalan. harusnya bertanya kan. Iya. Ada apa nih? Harusnya gitu dong. Iya, bahkan Fungsi harus ngerti kontrolnya nggak jalan. kebagian. Fungsi Iya, kontrolnya nggak jalan. Maksud gue, dan itu bukan hal kecil ya, menurut gue. Itu hal parah tuh. Iya, Itu hal benar, parah. benar, Bahwa, mohon maaf nih, bahwa Bapak pejabat, kalau lu bilang, saya tidak tahu, itu tandanya lu menunjukkan Lebih bahwa lu parah. nggak capable, lu lebih parah. Malah menurut gue ya, kenapa ya? Kalau gue nyaranin, kalau emang wamennya ketangkep, menterinya harus diperiksa. Iyalah. Bahkan ketika wamen ketangkep, dua menteri sebelumnya harus diperiksa. Ya, bisa. Karena nggak Serem nih mungkin. obrolannya, saya serem ini sumpah. Karena nggak mungkin suatu pola kejahatan ya itu Baru tercipta di rezim itu. nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu pasti udah turun-temurun. Karena Noel kalau kita maju ke Noel ya, Noel itu kan terima duit dari Irvian Bobby, namanya Irvian Bobby. Nah, Irvian Bobby ini Udah desas-desusnya menjabat berapa kali? Berapa? menjabat lama, terus emang sebagai Sultan Kemenaker. Ya. Sultan Kemenaker nih. Jadi ya ada sialnya kalau Noel, kalau menurut gue ya. Jadi ini kalau isunya
semua asistennya, timnya sudah bilang, Bapak jangan berhubungan atau terima duit Dari dari si Sultan ini, jangan sama sekali. Tapi entah gimana caranya, kucing-kucingan sama timnya si Noel. Ya Karena nggak apes, emang itu dia ngeliat baru. ruang Itu mah gede. bukan apes. Iya. Itu bukan apes. Dia Baca. bercanda gini, ya kalau mau ya 3 meter Nah, mancing, Mau mancing. dikasih sama Irfian. 3 meter. Dang. potong sendiri, Pak. Iya, betul sendiri. Duitnya masih Nah. duit kertas 3 meter panjangnya. Kan nggak mungkin menteri nggak tahu. Iya. Nggak mungkin Bu Ida menteri sebelumnya nggak tahu. Nah. Wah. Ini mah kita ngomong kayak gini karena seturut dengan visi misi Prabowo ingin memberantas korupsi. Benar. Berarti benar udah terbukti tuh Bapak Prabowo. Iya, Benar. sejauh ini emang tidak pandang bulu sih. Iya. Ya udah Bagus, terlalu besar, Bro. Udah nggak, maksud gue gini juga lah. MBG ini Kakak sudah ada. Ya. Since day one masyarakat tuh udah teriak-teriak. Gini loh, maksud gue ya Bapak pejabat, kalau emang suara masyarakat itu bising, artinya lu ngeh lah Ya. itu ada yang salah gitu. Ya, ya. Gak usah defense, gak usah kayak ngerasa ini mah buzzer, ini mah ini mah ini. Enggak, maksud gue lu kenapa sih kayak panas banget kuping lu kalau emang dan gampang ngebedain suara mana pesanan, mana memang organik. Masalahnya kalau gua lebih ke emang suaranya nggak nyampe, dibatesin. Karena dia nggak megang HP juga kan. Nah, terlepas dari tidak megang HP atau tidak, menurut gua sih lebih ke emang nggak nyampe aja informasinya dan ya olah-olahnya mungkin olah-olahnya gini, kan berlayer ya. Ya. Jadi dia ngolah yang layernya Pak Prabowo dengan data yang oke, yang di sini yang tidak mampu membaca data ini benar atau tidak. Pasti kan kalau yang Dewan tadi ya, Pak ini kita MBG ke berapa banyak? Seluruh Indonesia. Kenapa? Harusnya kan Nah, gitu kan? iya. Kenapa? Tapi kan Pak Prabowo katanya tiap malam nonton YouTube. Hah? Nonton YouTube. Ya kalau nontonnya Lentera malam ya kan horor doang. Sudah dia nontonnya Nasi Judge ya? Salim. Messi Willy Salim. Willy Salim dia. Ampun, Tapi iya. ya menurut gua ini kejadiannya ya kita khusus nih bikin episode ini nih para pemikir. Ini pertama kali kita Yang harusnya kita bahas sama Salim Duer ya. tapi menurut gue ini kita patut di satu sisi patut bersyukur bahwa kejadiannya itu terjadi nih akhirnya ada aksi nih yang Ya. dari KPK dan Kejaksaan Agung ya. Ya kita berdoa semoga konsisten ya. Ya, gua sih berdoanya semoga Semuanya terbuka lah, maksudnya Ya. semuanya terbuka. Oh, berarti ada yang orang-orang salah nih. yang pengen mengambil keuntungan. Gue coba berpikir, walaupun kalau kata Tio ya, orang yang masih berpikir positif ke pemerintah kan orang yang bodoh ya. Tapi kalau kita pakai sudut pandang agama lah ya, Ya. kita mendoakan pemimpin kita. Gue masih berharap bahwa Pak Prabowo ini masih punya hati lah buat Ya. negara ini. Tapi orang-orang di sekitarnya yang yang Lu kan tidak tahu mampu. salah satu kemampuan minim atau kemampuan basic seorang leader, satu delegasi, kedua memilih tim kan. Nah kalau yang saya kan dia merasa bahwa timnya ini kan tim kepercayaan yang mungkin dulu urusan-urusan yang lain bisa diberesin. Ya artinya basic manajemennya Pak Prabowo kurang. Iya level kalau gue selalu ngomong gini Kang. Entah kenapa tanpa mengurangi rasa hormat ke semua timnya Pak Prabowo apalagi tim komunikasi, gue ngerasa Pak Prabowo ini di treatnya masih sekelas menteri. Maksudnya? Maksudnya gimana? Cara nge-treat Pak Prabowo secara komunikasi jadi kayak ketika lu naik level ke presiden, level semuanya itu harus naik. Level komunikasi, Ya. level negur Pak Prabowo pun harus lebih ekstrim. Ya. Kalau dulu mungkin waktu jadi menteri, Pak jangan ya Pak ya. Kalau sekarang, Pak ini loh data loh Pak. Ya. Nah, tapi Gimana ada yang berani? tapi ya itu antara nggak berani sama Menurut bermain gue sih aman. emang ya ini sering kali dibahas Prabowo juga ya, ABS aja. Ini ABS asal Bapak senang. Enggak, kalau gua sih punya pemikirannya lebih ke kayak plot twist yang berbeda dengan Pak Jokowi kepemimpinan. Pak Jokowi kan bagus dari awal tuh. Citranya ya. Citranya bagus dari awal tuh. Tapi akhirnya brak, orang pada kecewa tuh. Nah, ini Oh, baru lu pengen ini strategi antitesis. ini secara politik antitesis. Dari awal nggak ada yang suka. Ya biarin dari awal nggak ada yang suka. Nih 2 tahun udah mulai kelihatan dia nyikat-nyikatin koruptor, narkoba semua dibantai gitu.
Jadi orang tuh akhirnya ntar mengerucut untuk, gila ya Bapak Prabowo. Gitu Tapi bro. emang butuh waktu dan kesabaran ya. Ya 2 tahun mah masih nggak Enggak lama. untuk Dolar sebuah udah pecah rekor nih. Re- Dolar udah pecah rekor. revolusi Saham itu- ambruk udah pecah rekor. Belum, nanti juga 8.000 lagi nih. Tapi ya balik lagi ya. Kalau gua bukan mau percaya tapi lebih ke secara religi lah ya. Dalam arti once emang Pak Prabowo berhasil ya Ya memang supposed to be. Udah batas Ya, minimum harus- presiden ya. harus Lu berhasil. berhasil. Maksudnya, Itu bukan prestasi menurut hari gua. ini ya dia akan, gue yakin ketika hari ini semua menghujat dan emang harusnya dia melakukan itu, Iya. dan ketika akhirnya plot twistnya adalah semua baik-baik aja, gue yakin pujiannya juga Ini bukan pujian tapi rontok sendirinya tuh. Kekecewaannya gitu maksudnya. Iya. Nih, sekarang kita lihat nih. Kenapa gue bilang ABS ya? Lihat nih video terbaru Nah ini Prabowo ya, di depan 12.000 pengurus SPPG. coba. Dia bilang, kemarin saya sama Di Pak... salah satu sekolah. Dan ini dapur yang salah satu terbaik. Aku makan, saya akui. Karena ini Ini siapa? Nggak tahu Tony Robbins Dapurnya siapa Polri. yang punya es krim apa? agak baik Pak. Agak baik. Saya Gua ketawa. Kenapa ketawa? Kenapa kalian ketawa? Kenapa kalian ketawa? Terlalu jujur. Kenapa? Hah? Ya bagus dong, agak baik pun bagus. Daripada ya. agak jelek, agak baik ya. Nasinya enak. dong. Nasinya enak. Nih ya, nih. Dari video ini gua jujur sebagai rakyat kesel ya. Kenapa? Lah, Tapi gue paham dia ya. mau sidak ke SPPG Polri. Ya itu mah nenek-nenek pilek juga tahu Polri punya kemampuan bikin SPPG bagus. Nih, satu poin. Oh malah ke situ ya. Apalagi ya. bakal kedatangan Bapak Presiden. Nah, kedua, lu presiden Pak Prabowo, lu datang kemana pun dikasih menu lebih pasti yang the best. Jangankan lu untuk urusan nasi pulen. Gibran waktu mau ke Lampung, jalanan bolong, bersih besokannya. Bersih. Nah, maksud gua ini kan Apa dia suka lupa dia udah presiden ya? iya maksud gua tuh ini kok gimmick-gimmick gini tuh masih lu pakai gitu. Ini nih dari orde baru udah dipakai gitu. Malah menurut gua bukan gini. Bukan naturalnya Bapak Naturalnya Pak Prabowo. Prabowo. Lah iya gitu. artinya kan ini tanda bahaya, Ya, Bro. tapi benar secara quote and quote tanda bahaya ketika Kok polos banget sih lu gitu? polos, kata polos ini kan jadi dua Ya, pedang iya. bermata dua ya, kayak satu sisi bagus dong polos, maksudnya berarti polos Iya. ini lu tidak berpikir yang Negatif. akan jahatin negara ini, Oh. tapi satu sisi jangan Lu polos presiden Bapak. nggak boleh polos. Lah, dan jangankan gitu. Nih kita ya datang nih misalnya ke rumah keluarga kita yang tahu kita ini ya public figure kayak gitu. Ya dimasakin paling enak. Ini level kita gitu. Maksudnya ini Iya, presiden. Iya, Pak betul. izin ya maksud gua ayolah gitu. Ini gua mau coba untuk nolong statementnya Bapak Prabowo nih. Yang dia tuh kalau udah ngomong kayak gini, itu biasanya di lingkungannya tuh kayak internal. Dan dia menyampaikan itu untuk memberikan motivasi kepada SPPG yang lain. Ngerti nggak sih? Nih, enak kok gitu. Lu juga harusnya bisa seperti ini gitu. Maksudnya mungkin ya. Enggak sih kata gua. Kayaknya sih enggak. Kita tuh udah hidup 10 tahun sama Jokowi yang gimmick-gimmicknya genuine. Jokowi itu kuatnya di situ tuh. Ya, Tiba-tiba gua dia setuju. bisa belokin sidak kemana, Iya. dia mau ke situ. Nah kita tuh sudah maju di level itu tuh. Kok ini balik lagi? Tapi itu juga menjadi rumus di politik, no. Jadi waktu pas pemilu 2029, rumus politik itu selalu adalah ketika sudah 2 periode, berarti kan sudah nggak bisa lanjut lagi. Yang dicari, yang disuka masyarakat adalah antitesis. Ya iya selalu gitu kok. Kita habis Iya. ekstrim. Kayak nih misal Naik turun kan? setelah Militer. Gus Dur. Ya. Setelah militer. Ya. Terus Jokowi. bukan Soeharto. Setelah Soeharto Oh, kan Habibie. itu Habibie. naik. Ya Habibie kan karena melanjutkan ya itu by undang-undang bukan pemilu. Tapi sentimennya pasti Teknokrat, Iya. Soeharto teknokrat. Roller Habis coaster itu tuh. harusnya Megawati yang menang kan. Ya. Cuman di sidang MPR jadinya Gus Dur seorang tokoh religi. keagama, religi dan sebagainya. Beres itu ekstrimnya SBY nih. Nah, tapi kan kita kayak bener. SBY militer. Gue tambahin.
orang kangen sama militer. Ya, makanya SBY laku. SBY laku. Orang capek sama militer, muncullah Jokowi. Yang bukan siapa-siapa. Yes. Gitu. Jokowi Udah capek nih kita ternyata. militer lagi. Nah, nanti siklus lagi tuh. Siklus. Apa kira-kira Pramuka. nanti? Hah? Nanti pramuka. Enggak Mas, enggak bisa. Lord Bisa. Borden Powell nanti Bisa. presiden kita. Berarti antitesisnya Agama sih kalau menurut gua. bisa ntar. ke Iya, bisa ke Bisa. tokoh agama, Agama. bisa ke ya bukan siapa-siapa lagi sipil. bukan Karena Akademis juga ngelihat bisa, ngelihat akademisi chaos juga banget bisa. negara ini kayaknya harus ada sosok Akademisi tokoh juga agama. bisa. akademisi atau mungkin Anies, Jangan sih kata gue mah. malah menurut gua yang tokoh baru Iya. Komeng, Enggak, Mas. terlalu ekstrim kalau Deddy Kobuzer. Harus Rizky yang Ridho genuine. kata gue. Harus Rizky yang- Ridho. harus yang ke sejokowi itu loh. Iya. Siapa ya Jokowi? Oh, yang belum itu? pasti. Ya belum belum ada. ada. Dan kalau presiden itu kecuali yang memang kayak Prabowo, kenapa Prabowo itu muncul terus karena tiap pemilu muncul terus. Ya. Tapi selalu ada lawan baru. Tapi menurut gue ya, emang jadi presiden itu bahkan lu jadi capres aja, itu tuh kayak gift sih sebenarnya. Iya, iya. Ya iyalah. Gift. Kalau sampai di tahap gubernur segala macam itu masih ada campur tangan apa ya? Partai, Ya, campur tangan duit, manusia ya. nah. Tapi kalau sampai di titik capres menurut gue itu gift. Dan Yang- jadi presiden tuh Ya, Harusnya rezeki. Udah memang takdirnya. takdirnya. Dan yang harusnya mana itu didukung, dimanfaatkan, yang didukung kan? oleh kekuatan logistik. Betul. Semua kuat logistik kalau udah capres mah. Iya, Cuman iya. kalau emang belum takdirnya. Ada kan? siapa yang sangka Jokowi KDM. Yang sangka Jokowi jadi menang? jadi Oh. menang? Jokowi yang dari Solo. Iya. Ya makanya ini ada kemungkinan setelah ini tuh bisa jadi KDM. Tapi KDM itu polanya sama kayak Jokowi. Nah itu mungkin orang rindu dengan itu. Gue lebih setuju. Nggak beda sama Jokowi, KDM tuh sekarang kan belum Kebudayaan. sosok konten dan budaya. Oh, Tuh. kalau gue lebih ke Shirley. Cukup genuine. Cewek. Ini sangat patah banget nih. Tapi sulit sih. Walaupun emang Kalau kata gue mas Shirley, kalau lebih Gubernur peluang Jakarta. DKI, Jakarta. menteri. Menteri Jangan bisa jangan habis. Bu Shirley jangan pernah mau jadi menteri karena Jangan, menjadi menteri di habis. Indonesia itu karirnya habis. Habis, lu siapa? Bu Risma Risma habis. kurang apa dulu? Tiba-tiba jadi menteri Ya habis. karena Bu Mega salah catur. Iya. Nah sekarang ini yang terakhir nih, kita akan bahas soal di Indonesia itu, ini kan ya gini ya para pemikir, kita nih bikin episode ini mengkritik gitu ya, karena kita menjalankan fungsi sebagai masyarakat ya. Bahwa ya kalau ada yang nggak benar ya kita harus bersuara. Iya, gitu. tidak Jangan bermaksud diam. untuk merendahkan siapapun. Nah, tapi yang sering kali ya gue gedek juga sama pemerintah ini adalah ketika ada yang mengkritik, langsung dibales tuh kayak dianggap sebagai orang nggak penting. Nah, itu dia. Bahkan Tuh, orang contoh. penting mengkritik Orang aja. jelas-jelas track record-nya aja dihantem tuh. Contohnya Dino Patijalal. Dino Patijalal yang Memang dia Teddy belum lahir aja dia sudah menjadi udah Demokrat apa namanya? Dubes. Bukan dubes. Ya, Dubes. Diplomat. Diplomat. Maksudnya gini loh, ini kan salah satu bukti bagaimana lu handle kritik ya. Ya. Ini menurut gua yang Ya. dan gini. Ini Pak Prabowo izin ya. Pak Prabowo kan punya Bakom yang baru lu ganti jadi Kodari nih. Terus udah gitu, lu mengangkat utusan khusus presiden bidang komunikasi. Kok yang ngomong Setkap? Itu tuh. Ini kita bicara soal tatanan kenegaraan ya. Approval rating, Pak. Yang dicari approval rating. Ya, Itu yang gue bilang, dia masih yakin bahwa yang maju awalnya Pak Purbaya sering banget maju. Purbaya mulai nggak kuat approval Digeser. ratingnya, Seskap Teddy. Dan beberapa kali Seskap Teddy maju, Berhasil. yang menjadi tameng, lumayan menahan isu. Di kepalanya begitu, entah kepala siapa ya. lihatnya makin panas kok. Malah kita tuh udah sadar guys, izin ya Pak Prabowo, kita masyarakat tuh udah sadar kalau emang lu Setuju. kita nih, ayolah, masa lu nggak suka sih masyarakat makin kritis, makin pinter gitu. Walaupun ada info-info underground. Ah ini, Nah, Pak Dino itu kan pengen diajak. ya itu mah, ya bisa jadi ya. Jadi gini, lu cari track record. Nggak bisa bahas komedi aja nih ya. Hampir semua presiden kalau kunjungan ke luar negeri ada Pak Dino. Iya. Siapapun presidennya, apapun jabatannya Pak Dino diajak. Kalau nggak salah ya, sampai ke di Amerika itu ada patung Pak Dino Dino. Patijalal. Coba. Kalau nggak salah. Dino Dinosaurus itu, Pak kali Dino lu mah. itu selalu ikut kunjungan luar negeri, apalagi ke Amerika. Semua presiden Selalu diajak. Kun, Diajak, Kun, bela diajak, Kun. atau dia beli tiket sendiri. Diajak. Nah, di Pak Prabowo Ya. nggak pernah diajak.
Oh. Jadi kayak ini info, ini lagi-lagi ya gosip-gosip Ada gosip ya, gosip ya. Syomor. Ya. Syomor. Ya, Re. Tidak resmi tapi Jokowi di Nopati Jala tidak ikut rombongan resmi. tidak resmi, tapi ada. SBY kan ikut. Ya, sangat SBY sering. panggil dubesnya kan? Enggak, juru bicara, Oh, Pak. jubir ya? Oh, Retno ya? Ini ya? Juru bicara. Oh, Marti Natalegawa ya. Tapi selalu diajak juru bicara Presiden bidang luar negeri. Iya. Nah, setelah melepas jabatan struktural bergerak struktural mendirikan oleh. Nah, Pak Jokowi tidak secara resmi, tapi ada. Screenshot ya nanti ya. Nah, berarti Pak Prabowo tidak ikut. Di Nopati Jala tidak ikut dalam rangkaian kunjungan luar negeri. Pantesan. Nah, Pak Dino. tapi gini. Beda kan kalimatnya kan atas Jokowi apa Ya, itu. tapi kalaupun ini gosip-gosip undergroundnya benar, menurut gue disikapinya saya kalau gua. disikapinya, lu negara, lu pejabat tinggi negara Iya. gitu, kok lu bahkan sampai Habibur Rahman bikin statement, coba, ini seorang Dan- wakil ketua DPR kalau nggak salah dia, Habibur Rahman nih. Padahal track recordnya Gua kemarin setuju bagus sih. ya. Iya, maksud gue, Bapak Prabowo tuh selalu mengedepankan etika kan. Kalau lihat kita pergerakan menyambut tamu dan segala macam, ini ketika menerima kritikan kok kayaknya bukan Indonesia Lagi banget volumenya. ya. nah lu gedein di situ lu kecilin, Ben. Oke. Mengkritik balik Dino. Kritik beliau tidak produktif karena tidak berbasis info yang akurat. Bahkan ada tendensi kritik beliau sebagai serangan politik yang membabi buta dan sekedar mengolok-olok pemerintahan Pak Prabowo. Solusi yang disampaikan agar Pak Prabowo lebih banyak mengundang pemimpin negara lain juga agak aneh. Di tengah ketidakpastian situasi global saat ini, bahkan Donald Trump merasa perlu mengunjungi China untuk memperjuangkan Tuh. kepentingan Iya, negaranya. langsung dibilang Menurut kayak kami gitu. Justru Statementnya adalah Nggak, nggak usah walaupun- sok paling kemen lu lah gitu. Nah, ini statement-statement tongkrongan yang kayak iya, maksud gue kayak saling punya kartu as. Jadi kayak pengen misalnya kayak lu no, Tapi kan bahasanya walaupun tapi tetap bukan mengira kan beliau itu kan walaupun cuma 3 bulan jadi Wawenlu, tetap kan mantan pejabat Kemenlu. Menurut saya ada etika di kalangan orang yang pernah menjabat. lah lu aja nggak etikanya nggak jalan, Pak. Iya, ngapain lu diomongin kayak gini Iya. kan? Maksudnya komunikasinya ini tuh kayak misalnya kayak wah lu narkoba. Ya dia juga narkoba kok gitu loh. Iya. Dia pencuri, dia juga pencuri kok. Jadi kayak seakan-akan pengen pamer Kekuatan. kartu as masing-masing, menurut gua ngapain Dan gitu loh. gini loh, yang gue juga kecewa dari Teddy ya. Pembelaan dia adalah ya kalau sekarang tuh jumlahnya sudah berkurang. Ya. Dari zaman Bapak dulu 120 sekarang cuma 60. Itu oke. Nah, tapi yang sekarang kalaupun ada kelebihan anggaran pakai duit pribadi presiden, nggak gitu ngurus negara. Woi. Lu kira ini study tour? Iya, makanya gue bilang Tahu kan, jawabannya gimana? tim-timnya Pak Prabowo menurut gue tanpa mengurangi rasa hormat. Prabowo-nya mungkin sudah siap jadi presiden, timnya belum siap. Iya, kaget. Kamu nggak bisa bilang kayak gitu. Keuangan presiden itu harus terbuka seterbuka-terbukanya, woi. Statement-statement belum statement-statement bukan tim presiden menurut gue. Terus waktu itu ini yang kedua nih dia blunder menurut gue di bagian ini ya. Karena dari sisi tata kelola negara menurut gue nggak tepat itu. Nah, yang waktu yang dikritik dikritik soal Presiden Prabowo sama Tempo dibilang kemana-mana naik 2 pesawat. Ya. Naik 2 pesawat. Terus Teddy membela. Ya seperti kalian tahu, Pak Presiden seringnya ke luar negeri pakai pesawat pribadi. Dilaporin nggak dia LHKPN? Iya, kan jadi blunder sendiri. Ya itu kan statement-statement kayak Tapi statement-statement kalau- tongkrongan menurut Ya, gue. kayaknya biarin aja, biar terbuka semuanya. Biarin aja dia ngoceh kayak gitu. Iya, Oh, kita harus cerdas makanya menurut Iya. gue. Ya kalau kita mau menghantam nggak mengkritik counternya mereka, ya itu. Ini tata kelola negara kacau gitu kalau kayak gitu. Dan bisa jadi ya satu sisi membuka bahwa selama ini dia selama Saya ini niatnya nih kita ngobrolin makanannya doang nih Pak. MBG itu. Iya, selama ini sebenarnya tata kelola negara kita dari dulu Ya belum baik. ya, karena sekali lagi gue yakin ini bukan kejadian baru pertama kali. Ini tuh kayak oh boleh ya sudah ayo Nah, gitu. Kayak kok bisa sih? Ini dari dulu nih warisan budaya gitu loh. Itulah ya. Udah lah. Sebagai penutup teman-teman para pemikir, satu kalimat dari saya untuk para pejabat, tolong ya apa yang kami sampaikan, masyarakat sampaikan, lu tuh nggak usah panas kuping lah kata gua. Ya. Terima itu sebagai input. Input. Susahnya apa sih? Ya betul. Nggak bikin dimulai. lu jadi
tiba-tiba turun pangkat kan? Iya enggak. Dimulai biasain dengan budaya kita, dimulai dengan terima kasih atas masukan dan kritikannya. Kita akan Ngantuk anjing nih dia. Enggak, dia ngomong gua ngantuk anjing. gua nggak bahas apa-apa anjing. Kalau gua nebelin Reno, Satu kalimat. kalau gua nebelin Reno bahwa apapun yang dikritik oleh masyarakat, ya, apapun yang dikritik masyarakat, sampaikan aja ke Pak Prabowo. Lewat mana? Siapapun pasti kan Pos dan Giro. Maksudnya ini kan kalau kita sekarang pakai point of view Pak Prabowo ini aksesnya terbatas. Jadi buat siapapun pembisiknya Pak Prabowo, menurut gue laporkan apa adanya. Kritikan-kritikan masyarakat, kritikan masyarakat, Konten apa sih anjing? sampaikan ke Pak Prabowo karena gue yakin Pak Prabowo nggak akan marah. Gue yakin. Dan nggak denger. Karena dengan kejadian pada dan menurut gue itulah Pak Prabowo akhirnya mendengar gitu. Jadi sampaikan, nggak usah takut gitu loh, nggak usah. Wah, nih biar Pak Prabowo udah semua masalah beres di kita aja, nggak gitu. Ya, setuju. Dari saya. Mas yang terakhir. Dari saya sih ya, kita sebagai masyarakat sudah melihatkan perkembangan tindakan-tindakan pemerintah gitu. Sudah mulai ke arah yang lebih baik, walaupun lama ya. Walaupun lama, kita kasih kesempatan kan masih ada sampai 5 tahun, siapa tahu. 3 tahun, Pak. Ya kan masih ada nih sampai 2029. Ya, 3 tahun. Ya, 3 3 tahun tahun mudah-mudahan di tahun ini. Biasanya gitu tuh, dolar tuh naik. Kok perang? Udah, kasih kesempatannya. Kita tunggu turning point-nya. Ya. Ya. Nah, ini juga sebagai upaya kita nih dari Bantu Mikir untuk tadi sesuai apa menyampaikan. Lu tulis dah satu kritik ke Pak Prabowo atau satu pesan ke Pak Prabowo di kolom komen. Nanti tim kita akan screenshot dan kita DM ke Pak Prabowo. Dibaca Ya, atau enggak kita mah nggak tahu ya. Gian kan punya info A1 kan, jadi Iya. bisa laporan kan. Silakan. Para pemikir, tulis satu saran atau satu pesan untuk Pak Prabowo. Nanti kita akan screenshot dan kita DM ke Pak Prabowo. Kalau mau ke Teddy juga nggak apa-apa. Ya. Ini semuanya 5.500.000. Mas, saya yang punya, saya yang gaji saya. Tetap Mas, ini 5.500.000. Apa sebenarnya yang ini putih gratis doang nih, nih? 5.500.000 buat bayar kru Mas. Udah syuting malam, tamunya murah datang Iya. buat mereka. Sampai ketemu lagi.